Sejak awal ya ketika kampanye itu ya ada makanan bergizi gratis, saya tuh secara pribadi sudah berpikir ini bagaimana breakdown-nya, detail kemudian perencanaannya itu matang tidak begitu kan? Sampai ke detailnya, sampai kemudian mungkin piringnya gitu kan, agar kemudian nggak menjadi pencemar lingkungan kan. Kalau kayak piring-piring yang modelnya styrofoam kan takutnya malah mencemar lingkungan gitu kan. Kemudian juga tentu menunya, vendornya juga siapa gitu kan. Kemudian juga terutama tadi biayanya itu apakah dibebankan ke negara? Kalau negara sanggup itu luar biasa. Itu salah satu memang tanggung jawab negara. Tapi kalau sampai tadi yang dibaca Pak Ageng sampai ada sekolah memungut biaya gitu kan dari siswa untuk makan guru dan staf gitu kan, ya itu kebangetan lah. Kalaupun sekolah swasta kan harusnya sudah ada anggaran dari mungkin SPP atau uang sekolah dari siswa ya. Kalau sekolah negeri ya mestinya juga ada lah anggaran dari pemerintah. Lah, niatnya kasih makan gratis, tapi kok malah bikin demo? Ini program solusi apa? Bikin masalah baru? Pak Ageng, ketinggalan ini kemarin bekas makan-makan. Oh iya, ini kok cuma termosnya doang? Kayaknya belum dicuci istri saya Pak Ageng kayaknya. Omprengnya mana omprengnya? Saya lupa Pak Ageng, Pak Ageng bawa ompreng ya, saya lupa saya Pak Ageng. Wah, ini cocok banget nih Ustadz Iwan nih. Wah, lagi apa nih Pak Ageng? Kita mau ngomongin makan gratis pasti. Makan gratis. Ini jadi solusi apa ya? Jadi masalah baru ini. Malah di demo. Iya. Gimana nih Ustadz Iwan? Ada yang bilang yang demo itu nggak bersyukur Pak Ageng. Dikasih makan ya ayam nggak bersyukur, sampai diancam sama buzzer tuh ada tuh, sampai dia ngancam sama buzzernya gitu kan. Nah, memang secara niat bagus sih Pak Ageng ya, secara niat bagus bahwa memang betul anak-anak sekolah kita ini mereka itu memang harus diberikan makanan yang bergizi. Karena tahu sendiri Indonesia ini kan ternyata nggak sedikit anak-anak tuh mereka mengalami malnutrisi, makanannya nggak bergizi, bahkan berangkat sekolah nggak sarapan, kalaupun pulang dari sekolah juga belum tentu dapat makan, karena memang jumlah warga yang miskin di kita kan juga ternyata itu 20 juta lebih ya kalau versi BPS begitu ya. Artinya memang secara niat bagus begitu ya. Cuman yang kita ada catatan dari saya nih. Yang pertama memang ya mestinya jangan cuma anak sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan jangan cuma beberapa tempat saja. Bisa nggak mengcover semuanya? Begitu kan? Ini kan ternyata jadi beban nih ya buat APBN. Bahkan juga nanti dilempar ke daerah kepada Pemda, dan nggak semua Pemda sanggup ternyata karena PAD mereka, pendapatan asli daerah mereka nggak bisa nutupin itu begitu kan. Nah sebetulnya kalau memang niatnya bagus cari sumber dana yang lain. Apa kita punya tambang yang luar biasa kan, tambang migas, tambang emas, minerba. Oke lah sekarang dikuasai sama asing, sama perusahaan-perusahaan swasta. Minta mereka berkontribusi dong untuk program makan bergizi gratis ini. Kalau betul mereka itu punya utang budi kepada negeri ini, tapi itu kan nggak dilakukan. Nah itu lebih keren lagi kalau misalnya justru tambang-tambang itu dipegang sama kita sendiri, kita kelola, kemudian hasilnya diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Salah satunya program makan bergizi ini, bukan cuma buat anak sekolah kalau bisa, tapi lebih luas lagi begitu. Ini yang pertama nih pembiayaan Pak Ageng ya. Yang kedua nih Pak Ageng ya, itu juga kalau saya perhatikan harusnya juga memperhatikan sih ya menu itu selain masalah gizinya juga masalah kecocokan dengan ya masyarakat sekitar lah. Kan nggak semua warga juga mungkin cocok dengan masakan ini dan itu begitu ya. Jadi dicocokkan dengan selera dan juga kebiasaan masyarakat yang atau anak-anak yang ada di wilayah tertentu gitu kan. Kalau misalkan mereka nggak biasa makan daging ayam bisa digantikan dengan ikan gitu kan. Kalau nggak ikan dengan yang lain seperti itu. Dan betul-betul harus ada uji mutunya. Jadi kemudian yang dihidangkan itu memang layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak begitu ya. Nah ini memang perlu perencanaan yang matang betul Pak Ageng ya. Dan lebih dari itu, nah sebetulnya juga negara punya kewajiban menjamin rakyat jangan sampai kelaparan. Bukan cuma anak sekolah, tapi juga jangan sampai ada
warga yang mati kelaparan. Berapa kali tuh kejadian itu kan, karena dia miskin, nggak ada yang menafkahi dia, nggak tinggalnya di jalan, tinggal di jalan. Ada yang juga tukang becak meninggal di atas becaknya gitu kan. Ojol juga karena kelaparan ojol juga ada. Itu kan masya Allah. Yang kayak begitu juga harusnya ya perhatian negara. Oke, anak sekolah harus, tapi kewajiban utama semua rakyat, terutama yang tidak mampu harus bisa mendapatkan kesempatan hidup yang layak, Pak Ageng. Ini di Papua, Ustadz. Sampai pelajar-pelajar malah demo. Polisinya represif. Sampai tembak gas air mata. Oh, demonya kenapa tuh Pak Ageng mereka? Itu karena mungkin nggak setuju atau apa, mungkin nggak cocok kali sama makanannya gitu. Ya, itulah makanya ya harus diperhatikan oleh pemerintah ya, bahwa pelajari dulu nih, ini betul program yang urgent nggak, yang mendesak nggak makan bergizi gratis ini? Atau ada yang lebih urgent lagi sebetulnya. Misalnya apa? Pendidikan yang kalaupun nggak gratis terjangkau oleh masyarakat gitu kan. Nah, jadi harus dilihat dulu mana lebih urgent nih. Kalau ternyata masih banyak anak-anak kita ya di berbagai macam daerah, terutama daerah yang jauh ya dari pusat ibu kota. Aku juga sekarang saya bingung ibu kota kita mana ya? Jakarta apa IKN ya? Ya. Itu harusnya diperhatikan karena saya baca juga jumlah sekolah banyak yang masih belum memadai, jumlah guru juga masih belum memadai, terutama guru yang berkualitas begitu ya. Juga sarana transportasi jalan dari kampung mereka ke sekolah, kita suka lihat tuh foto-foto atau video ya, anak yang berenang dulu di kali. Sampai gelantungan. Ada gelantungan kayak orang lagi apa tuh? Lagi apa? Outbound gitu kan. Padahal mau berangkat sekolah taruhannya nyawa, bayangkan kayak begitu kan. Jadi memang harusnya diperhatikan dulu oleh pemerintah, oleh negara itu. Ada yang lebih urgent nih, apakah makan bergizi gratis dulu atau pendidikannya dulu? Kalau saya sih melihat memang sekarang lebih urgent tuh pendidikannya dulu nih, dibenahi. Jumlah rasio sekolah dengan penduduk itu cukup memadai, rasio atau perbandingan guru dengan penduduk atau murid juga memadai, kemudian juga sarana prasarana juga layak, ya, kualitas gurunya juga terus ditingkatkan, di-upgrade, sehingga nggak ada tuh kesenjangan antara sekolah, maaf ya, ada istilah kan sekolah unggulan, ada sekolah kemudian yang biasa-biasa aja, ada sekolah yang ya katakanlah ala kadarnya. Itu jangan sampai terjadi. Mau itu sekolah swasta, sekolah negeri, kalau bisa semua itu kemudian ya apa kualitasnya nggak terlalu jauh lah Pak Ageng ya. Jangan sampai sekolah yang favorit kan orang sampai berjubel ke situ gitu kan ya. Sementara sekolah yang tadi saya katakan ala kadarnya akhirnya sepi peminat. Harus negara itu memperhatikan semua sekolah kualitasnya sama, terjangkau, malah kalau bisa gratis untuk masyarakat. Dan juga tadi jangan lupa sarana transportasinya nih ya, dari pemukiman warga ke sekolah itu kalau bisa memang mudah. Kalau nggak dibangun lebih dekat, kalau katakan belum bisa bangun dekat-dekat pemukiman masyarakat, yang boleh diperbaiki jembatan gitu kan. Kalaupun nggak ya ada perahu lah yang layak untuk mengantarkan mereka. Masa gitu kan mau berangkat sekolah siswa berenang dulu gitu kan. Ini belum pelajaran olahraga udah lebih olahraga dulu gitu. Pemanasan dulu gitu kan. Kasihan bertaruh nyawa mau sekolah nih Pak Ageng. Itu saya lihat ini yang lebih prioritas dulu Pak Ageng. Iya, karena ini memang kenapa mereka itu protes, karena memang mereka lebih nyaman bawa bekal sendiri, bahkan ada dugaan pengelolaan yang amburadul. Nah, bahkan saya ini baca ada notif berita juga, bahkan ada sekolah yang pungut 2,7 juta rupiah buat uang makan guru dan pegawai. Wah, waduh. Wah, ini udah jadi amburadul ya. Ya. Memang sejak awal ya ketika kampanye itu ya, ada makan bergizi gratis, saya tuh secara pribadi sudah berpikir ini bagaimana breakdown-nya, detail kemudian perencanaannya itu matang tidak begitu kan? Sampai ke detailnya, sampai kemudian mungkin piringnya gitu kan, agar kemudian nggak menjadi pencemar lingkungan kan. Kalau kayak piring-piring yang modelnya styrofoam kan takutnya malah mencemar lingkungan gitu kan. Kemudian juga tentu menunya, vendornya juga siapa gitu kan. Kemudian juga terutama tadi biayanya itu
apakah dibebankan ke negara? Kalau negara sanggup, itu luar biasa. Itu salah satu memang tanggung jawab negara. Jadi kalau sampai tadi yang dibaca Pak Ageng, sampai ada sekolah memungut biaya gitu kan dari siswa untuk makan guru dan staf gitu kan, ya itu kebangetan lah. Kalaupun sekolah swasta kan harusnya sudah ada anggaran dari mungkin SPP atau uang sekolah dari siswa ya. Kalau sekolah negeri ya mestinya juga ada lah anggaran dari pemerintah untuk keperluan makan siang guru-guru dan staf. Jangan malah nambah beban kepada murid. Karena kan murid kita nih kan anak-anak kita banyak yang mereka dari kalangan juga mungkin tidak semua mampu Pak Ageng ya. Jadi itu siapa yang harus tanggung jawab paling utama? Ya memang negara yang mereka punya tanggung jawab paling besar menyelenggarakan pendidikan, bukan cuma bangun sekolah tapi sampai kemudian ke yang operasional itu negara harusnya juga bertanggung jawab. Kalau memang harus ada makan, negara tanggung jawab situ. Makanan menjaga makanan yang layak untuk anak-anak Pak Ageng dan juga untuk guru juga stafnya. Iya. Jadi kalau kita bahas di sini sebenarnya Ustadz jadi kayak seakan ada unsur pemaksaannya Ustadz. Pemaksaannya itu gini, jadi yang biasanya anak-anak itu bawa bekal dari rumah, ya bisa makan yang cocok dengan mereka. Tapi tiba-tiba ini ya diwajibkan untuk makan yang udah disediakan sama pemerintah gitu. Ini gimana nih Ustaz? Itu makanya saya katakan, ini yang dari awal ketika kampanye disampaikan, saya itu memikirkan detailnya gitu ya. Kan misalnya ada sekolah yang sudah terbiasa, muridnya itu dibiasakan bawa bekal di rumah masing-masing begitu kan. Nah kalau memang sudah ada yang demikian begitu kan, dan ternyata orang tua juga tidak keberatan karena rata-rata di keluarga yang memang mampu menyediakan bekal, ya sudah sebaiknya itu jangan dipaksakan bikin program makan bergizi gratis karena menjadi ya percuma gitu kan, menjadi kemudian sia-sia. Ya lebih baik mending uang itu dijadikan insentif ya tambahan, misalnya penyediaan buah buat anak-anak atau susu atau ada lauk pauk yang ditambahkan di sana begitu kan. Jadi nggak mesti kemudian dipaksakan nggak boleh bawa bekal karena sudah ada makan bergizi gratis. Mendingan kalau memang sudah ada sekolah yang terbiasa murid-muridnya bawa bekal, berikan tambahan saja kemudian apakah susu apakah buah sehingga anak-anak kemudian dapat tambahan asupan gizi di sekolah itu. Nah, itu yang saya khawatirkan memang perencanaannya adalah detail tidak gitu kan. Dan faktanya sekarang kan wah jadi karut-marut itu. Ya bahkan sampai ada yang basi, porsinya sedikit. Itu sempat ramai juga. Betul. Ada anak yang cuma dapatnya gini doang gitu. Kemudian viral. Malah muridnya suruh minta maaf. Nah, itu kan ketidaksiapan pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan itu nggak siap untuk kemudian tadi sampai ke detailnya, memberikan SOP-nya, standar operating prosedurnya, kontrolnya gitu kan. Kemudian juga ya harus siap dong mau dievaluasi, apalagi ngomongnya anak-anak. Jangan sampai ini hanya ngomong anak SD dihajar sama buzzer gitu kan ya. Gitu kan. Harusnya mereka itu mengapresiasi ketika anak berani bicara, anak kemudian menyampaikan opini. Itu justru bagus buat negara agar kemudian mereka tahu apa yang harus diperbaiki dari program makan bergizi gratis ini. Ya kalau mau udah belum apa-apa sudah kemudian anak ini dibungkam, wah ini anak nggak sejak kecil udah diajarkan untuk takut atau nanti dia tumbuh besar menjadi represif begitu. Nah, khawatir ini. Dan yang lebih disayangkan ya Ustadz, ini saya dapat info itu sampai-sampai ada anggaran kementerian lain itu malah dipotong. Jadi ada anggaran sekolah yang harusnya buat beli buku atau renovasi, ini malah dialihkan ke makan gratis. Padahal kan harusnya ada lebih urgent yang mana gitu kan. Itulah kuncinya adalah skala prioritas Pak Ageng ya. Dalam membangun negara, apalagi dalam pendidikan ini harus ada menjadi prioritas begitu kan. Ini makan bergizi gratis penting banget enggak? Itu termasuk top priority atau enggak dalam dunia pendidikan begitu ya. Kalau bukan top priority, bukan prioritas utama, ya nanti aja dulu, tunda dulu. Mendingan diberikan anggaran itu untuk memang menjadi prioritas tadi misalnya pembangunan sekolah di daerah yang memang belum terjangkau, peningkatan kualitas guru, lalu penempatan guru disebar ya. Supaya jangan sampai guru tuh numpuk misalkan di Pulau Jawa atau tempat-tempat yang ya secara ekonomi itu bagus. Ya guru harus disebar dan juga
Tadi anggaran itu untuk apa diantaranya? Menaikkan income guru. Jadi jangan sampai saya nonton dan baca berita ada guru honorer sebulan cuma 150.000, itu pun dirapel tiap 4 bulan. Saya pikir ya Allah ya Robbi, sementara beban kerja mereka itu kan juga sama dengan guru yang PNS. Iya. Kok kenapa malah diperlakukan seperti itu begitu kan ya? Berarti ini menunjukkan ada kelalaian dari penyelenggara pendidikan terhadap jasa guru. Sementara lagunya udah himne guru tanpa tanda jawab, pahlawan tanpa tanda jasa. Wah pokoknya udah macam-macam lah pujian-pujian kepada guru sampai mungkin anak-anak kita hafal luar biasa. Tapi nasib guru-guru yang honorer itu kan mereka masih demikian, dan banyak guru nggak mau ditempatkan di daerah karena tadi jamin kehidupannya itu yang nggak pasti. Nah itu kewajiban siapa? Negara. Kalau memang ini kita lihat jadi prioritas, harusnya anggaran itu dialihkan ke sana. Jangan dulu makan bergizi gratis begitu. Ini Ustadz, saya jadi ingat ya, dulu itu sempat ada program yang wah juga kan, pemerintah menggadang-gadang seperti misalnya ada Kartu Indonesia Pintar. Ini kayaknya terus berulang gitu. Sekarang makan bergizi gratis kayak gitu. Ini programnya wow, tapi ya banyak bocornya juga ini. Apa emang seperti itu ya? Sengaja dibikin wah untuk kampanye, tapi ternyata secara aplikasi malah jadi masalah gitu. Memang kita tuh melihat bahwa banyak program-program yang ditujukan untuk rakyat itu justru jadi bahan kampanye, ya, bahan politik ya, yang sifatnya populis, yang sifatnya kemudian itu mengundang dukungan dari masyarakat. Kayak makan siang bergizi gratis ini kan populis begitu kan, kayak berpihak kepada masyarakat, tapi ternyata pada implementasinya itu bermasalah gitu ya. Nah harusnya memang mindsetnya kita ubah, gitu, bagaimana negara, apalagi dalam tinjauan Islam ya, negara itu kemudian dia penanggung jawab paling utama dalam satu pendidikan, kedua menjamin kebutuhan masyarakat begitu ya. Cuma kalau hari ini dalam sistem demokrasi ini kan bahwa program-program seperti itu program populis untuk menarik pemilih nanti ketika untuk pemilu begitu. Sementara implementasinya sampai operasionalnya itu nggak jelas. Ya pokoknya janji dulu aja deh. Gitu kan, Mas, nanti jadi atau enggak urusan nanti begitu kan. Apakah nanti kemudian programnya itu continue atau enggak urusan nanti. Nah, ini kan yang akhirnya yang merugikan masyarakat, dan juga anggaran juga tadi rawan kemudian bocor, bancakan ya. Kenapa? Ketika pembagian jatah seperti itu seringkali data yang dipakai itu bukan data yang akurat, yang nggak presisi gitu kan. Seperti bansos, ada yang nerimanya ternyata orang sudah meninggal masih masuk daftar penerima bansos. Yang meninggal mah butuh doa, bukan bansos begitu kan. Seperti itu. Nah ini juga sama, program makan bergizi gratis itu kalau memang itu urgent banget ya, betul-betul based on data gitu kan. Datanya itu betul-betul akurat, nggak cuman tebak-tebakan atau data kasar, karena ini menyangkut uang rakyat, amanah rakyat yang harus dinikmati oleh rakyat sendiri seperti itu. Tapi kalau ternyata ini jadi kepentingan politik, ya itu akhirnya memang rawan tidak kontinu, kemudian tidak bisa dievaluasi, nggak bisa diaudit, dan ketiga rawan kebocoran, Pak Ageng. Jadi sebenarnya harus dipikirkan secara matang, jangan sampai ini hanya sekedar pencitraan. Betul, gitu ya? Betul Pak Ageng, betul. Iya. Nanti jangan-jangan pemilu depan lagi ada lagi nanti. Apa tuh? Apa makan malam gratis kan gitu kan? Seperti itu gitu. Atau ada program lagi misalnya apa? Kuota gratis, didukung itu sama yang gamers. Kuota gratis itu kan, top up gratis Top up gratis. Atau MCK gratis, jadi terminal di mana-mana nggak usah bayar. Atau langsung dapat deposit. Aduh. Ini karena kita lihat sampai beberapa kali pemilu itu sering jadi kampanye yang sifatnya populis, mengundang perhatian masyarakat. Kalau dilihat padahal kan sebenarnya yang lebih urgent itu ke fasilitas. Masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas, ada yang toiletnya itu nggak layak. Betul, Pak. Ada yang jumlah ada listrik, nggak ada listrik, jumlah gurunya, honor gurunya yang nggak memadai begitu kan. Sampai saya pernah nonton tuh di berita, saya nggak habis pikir, itu dia sudah mengabdi sekian belas tahun, itu honornya sebulan masih cuman berapa ya? 400 atau 500 ribu begitu kan. Udah sekian belas tahun. Dan umurnya udah 50-an, lagi mau pensiun Pak Ageng gitu.
belum dapat sertifikasi juga bang. Ya Allah, ini aduh kejam betul gitu kan. Saya jadi nggak habis pikir Ustadz, ini kenapa ya? Padahal banyak masalah-masalah yang seperti ya terlihatnya sangat parah gitu, tapi solusinya makan gratis gitu. Ya itulah bang. Gimana ya? Karena mindset ya. Jadi mindsetnya memang tidak tepat karena tadi ketika kampanye itu mencari program yang populis yang kira-kira mengundang perhatian masyarakat dan untuk mendukung dia ketika kemudian di hari pencoblosan itu memang konsekuensinya Pak Ageng gitu. Termasuk ini kan kalau kita lihat anak dari keluarga yang kaya, yang itu kan jadi apa ya? Jadi pukul rata Ustadz. Ya kan, yang miskin dapat, yang kaya dapat. Ya padahal yang kaya kan sebenarnya udah bisa dia bawa bekal sendiri gitu. Tapi ini ya semuanya lah merata gitu. Ini gimana Ustaz? Ya makanya kita kembali pada Islam Pak Ageng ya. Dalam Islam pertama bahwa pendidikan itu kewajiban setiap muslim dan muslimah, termasuk keluarga muslim ya. Thalabul ilmi faridoh, jadi ilmu itu wajib. Maka yang paling utama itu pendidikan dulu memang di situ ya. Jadi sebelum kita ngomongin nanti makan siang gratis atau mungkin makan malam gratis gitu ya. Pertama pendidikannya dulu, yaitu kan harus berkualitas, fasilitasnya memadai dan jumlahnya cukup untuk kebutuhan masyarakat. Dan negara itu penanggung jawab utama dan paling utama di dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka negara harus betul-betul ini, karena dalam Islam itu negara dijadikan sebagai penanggung jawab utama. Inamal imamu junnah, sesungguhnya imam itu dia junnah, pelindung, perisai gitu kan. Al imamu mas'ulun an ra'iyati, imam tuh dia mas'ulun, penanggung jawab untuk apa yang dia gembalakan, yang dia urus begitu ya. Maka negara jangan lepas tangan, jangan sampai kemudian makan bergizi gratis dulu sementara masih banyak anak nggak bisa sekolah, masih banyak lulusan SD nggak bisa ke SMP, SMP nggak bisa ke SMA, atau dari SMA nggak bisa kuliah. Berarti kan ini harusnya jadi prioritas. Nah dalam Islam pendidikan dulu yang prioritasnya seperti itu. Dan ini berlaku untuk siapa? Semua rakyat, mau dia kaya, miskin, muslim, non muslim, dalam Islam mereka wajib untuk diberikan servis diriaya oleh negara seperti itu. Nah kedua nanti ketika ternyata dirasa oleh negara ini membutuhkan asupan gizi misalnya, itu kan negara bisa mengadakan seperti itu ya, sampai tentu dipelajari dulu, ya ada studi kelayakannya dong gitu kan ya, apakah semua siswa dan semua sekolah harus dapat begitu kan ya, nah, gimana kalau sekolah yang ya sudah mapan dan dari pihak sekolah mengatakan Pak kami nggak usah deh Pak karena kami sudah sanggup menyediakan sendiri misalkan buat para siswa atau orang tua siswa sudah menyatakan sanggup untuk memberikan bekal makan siang. Itu jadi dipelajari dulu studi kelayakan yang nggak dipukul rata semua siswa atau semua sekolah itu harus diberikan makan bergizi gratis supaya nggak percuma, nggak sia-sia dan tepat sasaran juga Pak Ageng gitu ya. Dan ya mungkin yang terutama ditujukan tuh apa? Kawasan-kawasan sekolah yang mereka ada di pelosok barangkali yang setelah diteliti dari segala bidang ya, misalkan dari bidang kesehatan ternyata di sana masih rawan pangan gitu kan, kemudian juga banyak malnutrisi. Nah itu mungkin harus diberikan program-program makan bergizi gratis, bahkan bukan cuma untuk siswanya, untuk keluarganya juga. Kan saya baca tuh ada yang bilang siswa ke gurunya, Bu boleh nggak saya bungkus? Karena buat bapak saya nggak ada makan siang. Nah coba itu. Sedih amat itu ya. Makanya gitu kan. Oleh karenanya sebelum bicara makan bergizi gratis untuk siswa, maka pendidikan dulu, dan kedua adalah tadi semua masyarakat terutama yang duafa ini mendapatkan kesempatan hidup layak. Kalau mereka itu memang nggak mampu cari kerja karena sakit, karena sudah tua, negara harus menjamin kebutuhan makan mereka. Kalau mereka nggak punya kerja, negara memberikan pekerjaan buat mereka begitu. Jangan sampai tadi anaknya di sekolah makan siang gratis, di rumah ibunya, bapaknya, adiknya nggak makan apa-apa, kan ironis sekali itu. Nah itu jadi memang kita kembalikan pada Islam sebagai sebuah ideologi yang mengatur peradaban masyarakat termasuk dalam pendidikan Pak Ageng. Ya ini Ustadz, kalau kita lihat memang ya program ini masih banyak kekurangannya gitu ya. Kalau kita bisa simpulkan, ya kan. Jadi seharusnya ada yang lebih urgen. Nah kalau menurut Ustadz nih, kira-kira masukan untuk pemerintah. Kira-kira apa yang paling dulu harus disupport gitu dalam sisi terkait dana, terkait support kebijakan kayak gitu. Apa ini Ustaz? Oh yang paling mendasar memang mindsetnya, cara dalam pengelolaan negara itu Pak Ageng ya. Jadi
negara itu dikelola gitu kan bukan untuk kepentingan kelompok, tapi untuk apa? Riayatus syunil ummah, mengatur urusan umat. Dan harus Islam dan memang hanya Islam yang memberikan mindset yang benar tentang pengelolaan negara. Kalau di luar Islam ya jangan coba-coba. Oke lah mungkin negara Eropa ada yang berhasil dalam pendidikan, tapi kan dari sisi yang lain ya nggak berhasil mereka. Moralitasnya misalnya kan tingkat, kemudian juga stresnya, depresinya juga tinggi. Nah kalau Islam ini luar dalam, lahir batin itu diberikan tuntunan oleh Islam. Dan yang paling utama untuk sebuah negara mindset di dalam pengelolaan negara itu. Bahwa pemimpin dan pejabat itu ada dia berkhidmat kepada umat dengan melayani mereka dengan melaksanakan syariat Islam. Karena dalam hukum Islam itu terkandung dalamnya servis pendidikan, jaminan kehidupan masyarakat, pemberian juga kesempatan sekolah, pemberian juga penghargaan yang tinggi untuk para guru, para profesor, ya, para dekan, para peneliti. Jadi memang itu pendidikan itu akan betul-betul hidup begitu kan. Ini memang mindsetnya dulu di dalam pengelolaan negara itu harus dimiliki oleh para pemimpin kita sekarang ini. Cuman sayangnya kan hari ini kita melihat sudah berkali-kali ganti presiden, setiap kali pemerintahan baru itu muncul, maka kemudian mereka itu hanya fokus bagaimana mempertahankan diri mereka bisa berkuasa sampai pemilu berikutnya, begitu kan. Nanti saya pemilu berikutnya sudah bisa kemudian terpilih lagi. Malah kemarin kita nonton pidato sudah digadang-gadang tuh untuk pemilu berikutnya gitu kan. Ini baru 100 hari aja ngomong-ngomong tentang jadi pemimpin pada pemilu berikutnya gitu kan. Kan malu harusnya, sementara nih rakyat masih banyak mendapatkan kesusahan, belum mendapatkan kehidupan yang layak. Maka yang paling utama tuh mindset tentang pengelolaan negara itu, dan harus dengan Islam. Kalau bukan dengan Islam tuh nggak bisa Pak Ageng itu. Ya Ustadz, Masya Allah. Jadi sebenarnya tadi ya bukan juga kita pemerintah tidak boleh memberikan makan gratis, tapi memang harus yang lebih urgen tuh apa gitu kan? Yang urgen, terukur, dan kemudian ada senantiasa evaluasi, ada kontrol. Jadi jangan hanya sekedar program untuk malah bahkan pencitraan atau kaitannya dengan pemilu. Ini kan jadi waduh, kacau balau ini ya. Masya Allah. Baik, Ustadz nih, terima kasih nih. Sama-sama. Termasuk teman-teman nih, ya gimana nih pendapat teman-teman, silakan di komen ya, di kolom komentar, termasuk setuju nggak dengan MBG ini ya, makan bergizi gratis ini ya. Nah, silakan komen. Baik, terima kasih. Ya, sama pamit ya. Yuk, semuanya. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.